Selamat siang Bapak. Selamat siang juga Ibu. Ya, saya akan melakukan wawancara kepada Bapak selaku Kepala Sekolah dari SMP Maria Goretti, Bapak Andri Setiawan. Jadi mohon bantuannya Bapak, kami mendapatkan tugas dari modul 3.1 untuk mewawancarai Kepala Sekolah perihal permasalahan yang terjadi di lingkup sekolah dan bagaimana Bapak sebelum mengambil keputusan itu melakukan langkah-langkah, mungkin langkah-langkah untuk mempertimbangkan sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar berdasarkan nilai-nilai, mungkin nilai-nilai kebajikan, berdasarkan pertanggungjawaban. Jadi kita akan mulai tanya jawabnya ya Pak ya. Pertama kali, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih Ibu Sari. Jadi kalau dalam dua kasus ini kita melihat dalam dilema etika ataupun bujukan moral ini, keduanya hampir dilihat sama. Hanya sedikit perbedaannya itu bahwa bagaimana apa yang benar atau salah ini dalam mengambil keputusan. Kalau dilema itu, kalau kita lihat dilema itu seperti si buah malakama, Ya. Benar, tetapi ada hal yang bertentangan. Nah, contoh kasusnya, kalau sedikit banyak itu dalam guru-guru kita, misalkan ada hal mereka sudah misalkan minta izin atau apapun, tetapi dalam satu sisi di sekolah itu memiliki tugas-tugas yang lain, sedangkan tugas itu berkaitan dengan siswa. Nah, ini dilemanya atau dilema etikanya itu sedikit cenderung memberikan keputusan yang harus benar-benar objektif, seperti itu. Ya, ya. Jadi dilemanya Bapak mengalami permasalahan ketika mungkin ada beberapa guru yang izin, kemudian mungkin ketika izin sakit masa harus memberikan tugas begitu ya Pak, padahal dia meninggalkan murid, tentunya anak juga terbengkalai gitu ya Pak ya. Baik, untuk pengambilan keputusan ketika ketika Bapak mengalami permasalahan kasus tersebut, tentunya itu mungkin kasusnya berkepentingan dengan sama-sama benar mungkin, atau mungkin menurut Bapak ini sakit juga ya nggak bisa dipaksakan, tapi tugas juga benar, atau bagaimana Bapak melakukan langkah-langkah atau prosedur agar bisa memutuskan yang lebih bijaksana lagi? Ya, baik, terima kasih. Di situasi SMP ini, jenjang SMP, kalau saya lihat dalam proses ketika ada satu guru ataupun ada kegiatan lain dan satu sisi tiba-tiba hal yang tidak diminta tadi seperti yang Ibu sampaikan sakit, nah itu agak dimudahkan, kita bisa berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Tapi keputusan yang kita sampaikan bahwa sebelum guru tersebut menyampaikan izin, nah kita sudah memberikan suatu hal bahwa tugas yang diberikan itu sudah ada yang harus diberikan dulu. Jadi komunikasi antara pimpinan unit atau kepada gurunya itu sudah kita sampaikan dahulu bahwa apabila dia ada kegiatan lain, kalau sakit kan memang tidak diminta, tidak diinginkan. Tetapi kalau hal itu memang terjadi seperti itu tadi, komunikasi yang ada antara si A guru tersebut ataupun kepada di pimpinan unit. Oh ya, mungkin kalau izin sakit memang tidak bisa ya Pak ya, tapi bila izin dengan kepentingan lain, sebelum melakukan izin tersebut pastinya harus berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah atau guru yang lain untuk mengambil keputusan agar memberikan tugas-tugas ketika beliau melakukan tugas yang lain, gitu ya Pak ya. Hal-hal apa saja? Itu tadi hal-hal yang dianggap efektif ya Pak untuk mengambil keputusan dengan cara komunikasi, kolaborasi. Terus hal-hal atau merupakan tantangan apa ketika Bapak mengambil keputusan ini? Tantangan ini ya sedikit tadi emosi itu tetap ada. Kemudian hal yang paling utama tadi antara yang kita putuskan itu benar-benar membuat si A atau guru tersebut merasa dia apakah ini kita merasa diasingkan atau enggak. Nah, jadi seperti kayak dibilang harus benar-benar
antara benar salah itu keputusan itu benar-benar harus yang objektif. Jadi tidak ada hal yang harus dibuat ini merugikan satu pihak atau merugikan pihak lainnya. Jadi keputusan-keputusan atau langkah-langkah itu kita tetap saling, tidak harus ini paling benar atau ini yang paling salah, tetapi benar-benar harus memberikan keputusan yang bisa kedua pihak ini tidak merasa dirugikan. Jadi nilai-nilai keadilan, Ya. nilai-nilai antar guru bertanggung jawab begitu ya Pak. Jadi Bapak lebih ke mengarahkan, kemudian mendampingi agar guru sendiri bertanggung jawab dengan tugasnya. Akhirnya tanpa Bapak perlu untuk dikejar-kejar, adanya timbul kesadaran seperti itu maksudnya ya Pak ya. Oke, jadi mungkin tantangannya mungkin ketika kita ingin mensosialisasikan atau membuat sikap atau kondisi yang demikian itu memang tidak gampang ya Pak ketika menyampaikannya, jadi takutnya salah paham. Baik, apakah Anda Bapak pernah melakukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dari dilema Bapak, atau apakah secara langsung untuk menyelesaikan, atau bagaimana Bapak supaya setelah Bapak sudah mengetahui ini banyak yang izin terus kasusnya lebih ke bukan karena sakit tapi kasus yang lain, itu kan mungkin perlu komunikasi intern ya Pak ya antara pribadi orangnya. Nah ini apakah Bapak punya strategi lagi yang mungkin perlu penanganan khusus kalau sering izin, ini kok guru ini sering izin, nah begitu, bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, kalau kasus izin tadi memang sedikit banyak kita penanganannya ada lebih mudah lah. Tetapi yang sering sekali kita lakukan itu atau saya lakukan itu, kita kalau mengacu pada peraturan, kita punya buku pendampingan pegawai. Ya. Nah itu memudahkan. Tetapi sebelum ke situ kita sharing bersama. Kita sharing bersama dulu. Kalau misalkan izin tadi, izinnya kenapa? Sharing. Misalkan kalau hal yang sakit ada kebutuhan yang harus segera penyembuhan yang lama, otomatis kita sharing apa sih kendala-kendala, misalkan kita harus memberikan hal yang penggantinya atau seperti apa. Tetapi kalau misalkan ada kesalahan dari Bapak Ibu guru juga sama, atau pegawai-pegawai itu juga sama, kita sharing, kemudian kita berikan motivasi ataupun pendampingan. Pendampingannya itu tujuannya pendampingan yang positif lah. Kemudian apakah dari pendampingan itu solusi-solusi yang terbaik bisa kita saling sharing, kemudian kita berikan arah tujuannya kemana. Misalkan arah tujuannya hanya untuk diri sendiri pegawai tersebut, artinya kita arahkan itu harus mencakup jangan hanya pribadi saja, tetapi yang paling utama itu adalah yang ada di sekolah. Oh, berarti harus dibedakan antara kepentingan pribadi dan untuk kepentingan bersama, dan penyelesaiannya pun berbeda ya Pak. Kemudian juga ada pendampingan khusus dari Bapak melalui motivasi-motivasi positif, dan mungkin sebelum kita masuk ke peraturan kepegawaian, Bapak mendampingi terlebih dahulu secara kekeluargaan. Akhirnya diri sendiri pegawai tersebut, artinya kita arahkan itu harus mencakup jangan hanya pribadi saja, tetapi yang paling utama itu adalah yang ada di sekolah. Oh, berarti harus dibedakan antara kepentingan pribadi dan untuk kepentingan bersama, dan penyelesaiannya pun berbeda ya Pak. Kemudian juga ada pendampingan khusus dari Bapak melalui motivasi-motivasi positif, dan mungkin sebelum kita masuk ke peraturan kepegawaian, Bapak mendampingi terlebih dahulu secara kekeluargaan. Akhirnya dari pendampingan itu diharapkan perilakunya bisa berubah atau pelanggarannya bisa diperbaiki gitu ya Pak. Baik, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudahkan atau membantu Bapak untuk mengambil kasus atau keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktornya itu keterbukaan. Ya, jadi masing-masing keterbukaan. Jadi seperti tadi, misalkan ada kasus saya dalam memberikan pembelajaran atau di sekolah kok sering ada hal yang kurang pas. Nah, terbukaan. Jadi terbukaan, sehingga dari terbukaan tadi kita mencari solusi yang terbaik. Apa sih? Nah, dari solusi terbaik itu kita sepakati. Sepakati bersama. Apabila ini memang baik untuk yang bisa dilakukan, nah itu bisa kita lakukan untuk tujuan bersama juga. Iya, baik.
itu tadi ya Pak, faktor-faktornya kejujuran. Jadi kalau keterbukaan itu makanya mari dibicarakan secara kekeluargaan untuk mencapai ya kesepakatan bersama, dan harus dengan bertanggung jawab kesepakatan itu dipatuhi ya Pak ya. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Dilema ya. Jadi kalau saya lihat apa yang dapat saya petik dari pengalaman ini dalam proses dilema etika ini, bahwa kasus-kasus itu sangat-sangat berbeda ya. Iya. Kasus-kasus setiap individu itu sangat-sangat berbeda. Jadi itu dapat suatu pemecahan yang berbeda-beda pula. Iya. Tidak bisa kita harus fokuskan harus seperti ini. Iya. Tidak. Jadi pemecahan-pemecahan yang ada itu harus kita pilah-pilah juga, sehingga satu sisi seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada yang dirugikan, tidak, kalau diuntungkan semua diuntungkan, kemudian ada sisi positif dan negatifnya, tetapi yang negatifnya itu yang kita buang. Jadi hal-hal yang dari negatif tadi, pengalaman-pengalaman yang negatif tadi, semuanya akan menjadi yang positif, kembali ke tujuan yang untuk kebersamaan tadi. Iya. Itu. Baik Bapak, terima kasih, mantap sekali. Luar biasa keputusan Bapak seperti yang sudah kami pelajari, yang sudah Bapak sampaikan, sudah melaksanakan 9 langkah prosedur pengambilan keputusan, juga sudah ada 3 prinsip dan 4 dilema di situ, dan itu sudah sangat luar biasa Bapak. Terima kasih atas sharingnya, berbagi pengalamannya, sangat membantu kami untuk lebih belajar lagi dan lebih dewasa lagi. Terima kasih. Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya. Semoga sukses ya. Amin. Bu Indra. Iya. Ya. Selamat siang Ibu Putri. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya ingin melakukan wawancara karena Ibu selaku kepala sekolah di TK Maria Goretti, Ibu Putri. Jadi kami dapat tugas dari guru penggerak dalam modul kami untuk mewawancarai dan berkenaan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Jadi yang pertama itu yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Jadi kita langsung lanjut aja. Ya, baik. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus atau dilema etika atau kehidupan moral yang mungkin pernah Ibu alami selama Ibu memimpin sekolah ini? Dalam kasus mungkin setiap sekolah berbeda, selalu berbeda. Dalam kasus seperti ini biasanya kadang-kadang guru yang mungkin di sini administrasinya tidak tepat waktu dalam pengumpulannya. Kadang juga mereka mungkin ada sebagian guru yang tidak dengan orang tua murid menjalin hubungannya yang kurang baik, dan juga yang agak terputus dengan orang tua juga ada. Jadi dalam hal ini pihak sekolah juga melihat, karena pengaduan dari orang tua juga kepada guru kepada kepala sekolah, karena mereka takut nanti kalau melapor langsung kepada gurunya akan berkaitan dengan anaknya. Berarti kasus-kasus tentang beberapa hal yang mungkin dari pengaduan orang tua murid ini menjadi dilema Ibu sebagai kepala sekolah untuk memutuskannya ya. Baik, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin ada pertimbangan, oh ini kasus ini benar lawan benar, ataukah mungkin ada pembuktian dulu, atau Ibu langsung memutuskan oh ini salah. Nah itu bagaimana? Biasanya saya menurut yang dulu dari gurunya bagaimana, saya tanyakan dulu apakah benar ada kasus seperti ini, karena saya mendengar dari salah satu orang tua murid seperti ini. Jadi saya tidak menyebutkan orang tua murid itu si A atau si B, karena juga saya menjaga identitas orang tua tersebut. Lalu saya juga bertanya pada orang tua murid tersebut apakah benar, apakah memang guru si A ini melakukan tindakan seperti ini. Lalu saya juga bertanya lagi dengan yang lainnya, dengan bertanya dengan apakah ada anak-anak di dalam murid itu. Saya bertanya dengan anak dalam kelasnya, apakah benar guru ini melakukan seperti ini, apakah pengajar seperti ini. Saya bertanya. Tapi kadang-kadang anak-anak juga agak sulit dipercaya dalam kelas. Lalu bertanya lagi juga dengan orang tua murid yang lainnya. Jadi tidak hanya satu orang tua murid, jadi saya juga mencari pembuktian yang lain. Iya, jadi ketika ada pengaduan hal
Ibu juga pasang badan ya, tidak kemudian langsung menyalahkan, tapi Ibu juga melakukan melakukan observasi lagi, pembuktian apakah itu benar atau tidak. Baik Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya saya melakukan pertama setelah saya melihat kasus-kasusnya, lalu mendapatkan dari orang tua murid dengan rekan-rekan yang lainnya, lalu juga melihat dari guru apakah bagaimana, apakah benar betul atau tidak. Saya melihat kepastiannya, saya biasanya kalau sudah titik seperti itu, akhirnya saya pertemukan kedua belah pihak, misalkan apakah benar seperti ini kasusnya, lalu saya panggil kedua-duanya, guru lalu dengan orang tua murid juga. Terus saya sebagai penengahnya, apakah benar seperti ini, karena kalau sampai keluar kan lebih berbahaya lagi. Jadi lebih cari kepastiannya biar lebih baik, biar tidak ada masalah lebih panjang lagi. Saya panggil kedua-duanya untuk memastikan apakah betul permasalahan tersebut. Oh baik, jadi lewat pertemuan ya Bu, prosedur yang berikutnya setelah Ibu mengobservasi, pembuktian, akhirnya Ibu mempertemukan supaya berita itu diluruskan ya Bu, daripada sebelum tersebar demikian. Baik Ibu, apakah hal-hal apa saja yang mungkin menurut Ibu efektif ketika Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu sampaikan tadi? Kalau menurut saya ya, karena istilahnya kedua pihak akhirnya mereka menemukan titik terang. Oh misalkan guru ini berpendapat saya benar, lalu orang tua berpendapat oh saya juga benar. Jadi sekarang kita ambil tengahnya, mana lebih baiknya. Nah seperti itu misalkan. Jadi kita ambil tengahnya untuk memperdamaikan mereka supaya tidak ada berita lagi. Iya, tidak ada kesalahpahaman lagi. Jadi beritanya bisa saling mengklarifikasi, maksud guru dan orang tua bisa dipersatukan itu ya. Baik Ibu, selanjutnya itu tadi ya sudah disampaikan hal-hal yang bisa anggap efektif ya. Kemudian hal-hal yang apa saja yang mungkin merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan yang dari kasus Ibu tadi? Ya tantangannya kadang juga ada orang tua murid merasa pendapatnya yang benar, ada juga guru merasa oh pendapatnya yang benar, karena mereka sama-sama beranggapan mereka melakukan yang terbaik untuk anak, ada diri mereka, untuk mereka juga saya sudah memberikan yang terbaik, tetapi kan kita tidak tahu cara pandang masing-masing berbeda. Jadi kita juga menilai dari cara pandang orang lain juga. Nah, bagaimana menurut orang lain juga di sekitarnya tentang guru sini, tentang orang tua sini, bagaimana. Lalu kita juga akan membuat saksi yang lainnya juga supaya lebih klop juga. Jadi tidak ada para saksi yang lain juga tidak menyebarluaskan juga. Jadi semuanya menemukan titik terang. Dari kasus ini biasanya saya sudah menemukan mereka bersama-sama memberi pendamping supaya damai, lalu juga memberikan solusi pada mereka untuk tidak lanjut lagi ke proses berikutnya, terus juga tidak menyebarkan yang berita-berita yang tidak baik yang lainnya. Jadi Ibu mematahkannya di situ, pokoknya diselesaikan. Kalau mau bicara di sini lah, kalau mau apa di sini, jadi bisa nanti saling ambil jalan tengahnya seperti yang disampaikan. Ibu juga akan siap memfasilitasi mereka, mendengarkan mereka, dan mungkin Ibu juga dengan bijak berdasarkan nilai-nilai yang ada mengambil kesimpulan dari pengaduan tadi ya Bu ya. Baik, berarti ketika Ibu mengadakan pertemuan tentunya Ibu pasti melakukan penjadwalan ya Bu. Nah, penjadwalan atau bentuk prosedur yang mungkin dijalankan ya, itu sudah merupakan 9 langkah bagaimana cara pengambilan keputusan. Baik, untuk yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Dalam dilema etika ini saya mencari juga ada rekan-rekan kerjanya. Saya juga bertanya dengan rekan-rekan guru yang lainnya gitu, bagaimana caranya seperti ini, kasusnya seperti ini gitu. Saya juga bertanya, jadi berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi tidak memojokkan satu guru si A tersebut. Jadi saya juga mencari solusi dengan teman-teman yang lainnya, bagaimana caranya, terus bagaimana dengan orang tua murid biasanya dengan paguyuban. Saya juga istilahnya berkomunikasi. Jadi mencari jalan terbaik. Saya segala sesuatunya kalau demi kemajuan dan kebaikan, kenapa tidak? Iya. Jadi Ibu berkolaborasi berkolaborasi dengan rekan Ibu, bahkan juga berkomunikasi dengan orang paguyuban murid. Jadi dari kolaborasi ini mungkin nanti bisa bermusyawarah bagaimana membicarakan agar keputusan pun yang diambil itu benar-benar keputusan untuk kita bersama, untuk sekolah ya, bukan untuk pribadi. Baik, terima kasih Ibu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan.
pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di 5 etika ini? Pembelajaran yang bisa saya petik di sini, saya bisa saling berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya, bisa berdiskusi dengan orang tua murid, mencari solusi, dan juga saya menyelesaikan kasus misalnya untuk terbaik untuk perkembangan sekolah kita. Walaupun itu masukan segala apapun itu, walaupun itu buruk, itu baik, itu untuk perkembangan kita. Jadi segala itu harus menerima masukan. Masukan itu oh ya untuk kebaikan kita atau untuk apa? Segalanya untuk perkembangan kita. Jadi segala apapun itu jangan terima mentah-mentah. Kita harus bisa oh ya bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara supaya bisa berjalan dengan baik, ya seperti itu, dengan bermusyawarah dan berdiskusi bersama-sama. Luar biasa, itu sudah seperti yang kami pelajari, bagaimana mengambil keputusan perlu 3 langkah ya, dari buktian seperti yang Ibu sampaikan, kemudian menerapkan benar salahnya, kemudian nilai-nilai yang dikandung dari kedua sisinya, dan akhirnya bisa diputuskan untuk kebersamaan, bukan untuk kepribadi dalam satu pihak tapi untuk bersama. Baik, juga ada juga nilai-nilai yang lain ya Bu ya ketika kita mengambil. Terima kasih Ibu Putri, terima kasih banyak untuk sharingnya. Ini nanti saya akan sharing dengan teman-teman saya, dan semoga bisa membuat kami lebih dewasa dan memberikan kami ilmu juga. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.